Halo sahabat Indo Newspaper. Oke, lagi kabar yang cukup mantap nih guys. Datang lagi dari negara Korea Selatan. Nah, kali ini bukan tentang jet tempur, tapi kali ini adalah keyakinan Korea Selatan terhadap Indonesia yang di masa depan akan menjadi pemimpin global katanya guys. Nah, gimana nih ceritanya? Apakah cuma puja-puji doang supaya Indonesia mau lanjut bayar full jet tempur KF-21-nya, ya kan? Oke, jadi dikutip dari beberapa sumber berita berikut. Baru-baru ini salah satu anggota Majelis Nasional Korea Selatan, yaitu Mr. Kim Gi-hyun, telah menyatakan keyakinannya terhadap negara Indonesia yang di masa depan bakal menjadi negara maju yang memimpin di tingkat global. Ia pun menilai bahwa Indonesia memiliki banyak potensi guys, di mana salah satunya adalah jumlah populasi penduduk yang banyak dan sumber daya alam yang melimpah luar biasa. Itu kekuatan Indonesia, tegas beliau saat menyambut kunjungan jurnalis Indonesia peserta The Indonesia Next Generation Journalist Network on Korea yang diadakan oleh Korea Foundation bersama Foreign Policy Community of Indonesia di kantornya di Seoul, Korea Selatan pada Senin 13 Mei 2024 kemarin. Nah, jadi awalnya beliau pun mengungkapkan seperti ini guys, bahwa dulu Indonesia dan Korea Selatan punya kemiripan sejarah. Korea dulu adalah negara kecil dan miskin. Korea pernah terpuruk karena dijajah Jepang dan juga karena Perang Korea. Bahkan pada waktu sekitar 7 dekade lalu, Korea pun pernah menjadi salah satu negara termiskin di dunia, ungkapnya guys. Namun ia pun lanjut menjelaskan bahwa setelah itu Korea pun bangkit dan ia pun mengatakan seperti ini. Korea Selatan memiliki sejarah yang penuh kesulitan, namun dengan fokus kuat dan pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia, kami kini telah berkembang menjadi pemimpin teknologi tinggi di tingkat internasional, ujar Kim. Lanjut, beliau pun menjelaskan bahwa Korea juga pernah menjalankan rencana ekonomi 5 tahun guys, yang berfokus pada pembangunan infrastruktur seperti jalan, rel kereta, dan jalan kembang, jembatan, pelabuhan, serta pengembangan industri inti seperti infrastruktur, pembangunan kapal, dan juga petrokimia. Dan dengan hal ini ia pun berpendapat bahwa langkah serupa juga bisa diambil oleh Indonesia untuk memperkuat dasar industri dan infrastrukturnya guys. Nah, bayangkan Korea Selatan saja menjalankan langkah-langkah seperti ini untuk menjadi negara maju guys. Masakan kita Indonesia komennya malah kami tidak makan jalan tol pak. Ada pula yang komen kayak gitu guys. Cukup amsong ya kan. Sama seperti jalan tol tidak bisa dimakan, ya memang. Kemudian lanjut, beliau pun juga menyoroti kesamaan sejarah dan strategi pembangunan ekonomi antara Korea dan Indonesia. Dan melihat sejarah tersebut, Kim pun yakin kini bahwa Indonesia memiliki semua komponen yang diperlukan untuk mencapai kesuksesan serupa dan menjadi kekuatan utama di panggung global guys. Mantap jos. Nah, jadi seperti yang kalian tahu bahwa pembangunan infrastruktur dan industri di Indonesia seperti dulu dilakukan Korea, saat ini memang telah dilakukan Indonesia. Di bawah pemerintahan Pak Jokowi, beliau pun menggalakkan atau memasukkan investor-investor untuk membangun industri di Indonesia. Bahkan melakukan stop ekspor bahan tambang mentah guys. Dan kemudian pembangunan sumber daya manusia saat ini pun juga akan digenjot dalam programnya Pak Prabowo. Bahkan terkait hal ini, menurut Mr. Kim, Pak Jokowi pun disebutnya juga telah memberikan kontribusi yang signifikan bagi pertumbuhan ekonomi demokrasi Indonesia, serta meningkatkan status negara tersebut di panggung global. Dan Mr. Kim ini pun juga mengungkapkan optimismenya terhadap Presiden terpilih baru Indonesia, yaitu Pak Prabowo Subianto, yang menurutnya memiliki karir yang beragam dan
pengalaman yang luas dalam bidang administrasi. Nah, mantap-mantap jos. Jadi memang Pak Jokowi ini adalah sebuah kontribusi yang sangat penting. Namun jika kita melihat cara Korea yang sudah mereka lakukan dulu, cara ini pun sebenarnya mirip seperti apa yang saat ini sedang pemerintah Indonesia jalankan guys, yaitu pembangunan infrastruktur seperti jalan desa dan juga jalan-jalan tol, kemudian juga pembangunan industri, dan sekarang Pak Prabowo pun adalah ke arah pembangunan sumber daya manusia guys, bukan kaleng-kaleng. Jadi apakah kalian yakin Indonesia di masa depan akan menjadi pemimpin global? Jangan lupa subscribe, like, share, komen. Tetaplah kalian semangat dan jangan santai terus. Demi Indonesia maju, salam Indo Newspaper. Sampai jumpa guys, terima kasih.